Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Baiklah, kali ini Pak Eko akan melanjutkan yaitu materi kelas 3 di bab 6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk itu, simak baik-baik penjelasannya. Nah anak-anak, sekarang Pak Eko akan menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai satu saudara seayah dan seibu, yakni Bunyamin, dan 10 saudara seayah lain ibu. Selanjutnya, tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika remaja bermimpi bahwa dia melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya, yang berarti bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dihormati di sisi manusia. Karena mimpinya tersebut, maka Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam dengan perlakuan yang luar biasa. Maka menjadikan 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lain ibu menjadi iri, sehingga mereka merencanakan untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh Kitfirul Aziz untuk dipelihara dan sekaligus dijadikan anak bersama istrinya yang bernama Yulaika. Menafsirkan mimpi. Karena ketampanannya tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam disukai oleh ibu angkatnya, dan Nabi Yusuf alaihissalam dituduh sebagai biang keladi kerusuhan di istana. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Ketika dipenjara, ia dapat menafsirkan atau mengartikan mimpi dua temannya yang ada di penjara tersebut. Hingga akhirnya dengan sebab tersebut Nabi Yusuf alaihissalam dapat mengartikan mimpi raja, yakni raja melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dapat mengartikan mimpi tersebut, dan akhirnya pula Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi menteri urusan pangan dan pertanian. Dengan program dan usahanya, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mengatasi masalah pertanian dan pangan pada masa menghadapi sebelum kemarau panjang selama 7 tahun. Dengan keberhasilan tersebut, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja di usia yang masih relatif muda. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Kedudukan sebagai raja muda tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam banyak menyelamatkan rakyatnya dari masa kemarau panjang selama 7 tahun. Bahkan di luar daerah Mesir pun dapat membeli bahan makanan dari negeri tersebut, termasuk keluarganya sendiri, yakni daerah Kan'an, tempat ayahnya tinggal. Dengan berbagai cara yang dilakukan Nabi Yusuf, akhirnya dapat mengumpulkan keluarganya kembali. Dan yang paling utama adalah ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, dan adiknya yang sangat disayangi, yakni Bunyamin. Keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam diantaranya adalah 1. Tidak semua penderitaan itu adalah musibah dan bencana. Bisa jadi sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kemurnian jiwa dan keteguhan hati. Yang ketiga, bersifat kesatria. Yang keempat, berjiwa besar dan tidak berdendam. Yang kelima, cerdas, jujur, dan amanah. Nah, anak-anakku yang berbahagia,
Selanjutnya yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita yakini. Beliau adalah nabi yang diutus untuk kaum Madian dan Aikah, kini wilayah Yordania. Nabi Syuaib alaihissalam hidup pada tahun 1500 sampai 1600 sebelum Masehi. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat dari Nabi Syuaib alaihissalam: 1. Memiliki kepandaian yang melebihi rata-rata kaumnya. Yang kedua, Katibul Anbiya, yang artinya adalah ahli pidato. Yang ketiga, memiliki kesabaran dalam menghadapi kaumnya. Kaum Madian. Kaum Madian sering membajak dan merampas serta berbuat kemaksiatan. Mereka juga merupakan para pedagang yang tidak jujur karena mengurangi timbangan dagangannya. Tak jarang mereka berbuat curang demi keuntungannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah dan mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, nyatanya kaumnya hanya sedikit saja yang mau bertaubat dan mengikuti jalannya. Kebanyakan dari mereka menentang dan bahkan melawan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Azab yang diberikan kepada kaum Madian. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak membalas perlakuan kasar umatnya, Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Madian ditimpa azab karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya yang taat untuk keluar dari kota. Lalu setelah beliau keluar dari kota, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa cuaca yang sangat panas dan membuat sungai dan sumur kering, tanaman kepanasan. Mereka keluar dan mendapati ada awan gelap yang meneduhi mereka. Saat mereka sedang berteduh, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan petir dan gempa bumi yang membinasakan mereka semua. Azab yang diturunkan kepada kaum Madian hampir sama dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Samud pada kisah Nabi Saleh alaihissalam. Hikmah dan keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. 1. Menjaga persaudaraan, cinta kasih, kesadaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan. Yang kedua, Nabi Syuaib juga kreatif dalam berdakwah. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anak yang perlu kalian pahami dan cermati lalu kalian teladani. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi, menambah wawasan bagi kalian semuanya. Untuk itu, tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.